Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Qari'ah. Pada kajian yang lalu sudah sampai ayat 9 ya. Berarti tinggal 2 ayat lagi. Insyaallah kita selesai menelaah tafsir surah ini. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan menelaah kesimpulan-kesimpulannya. Kalau sudah selesai kajian surah Al-Qari'ah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berarti kita sudah menelaah dari surah Ad-Duha sampai An-Nas ya, dan dulu diawali dengan surah Al-Fatihah. Insyaallah nanti sisa pertemuan menjelang Ramadan. Pekan depan itu sudah masuk Sya'ban ya. Kan besok itu 27 Rajab. Ya, berarti pekan depan sudah masuk Sya'ban. Pertemuan-pertemuan di bulan Sya'ban insyaallah kita akan sama-sama manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat siyam. Ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan. Ya. Pas banget ini momennya ya. Tayyib. Baik, sebelum kita lanjutkan menelaah tafsir ayat 10 dan 11 surah yang mulia ini, ana awali dengan tilawah surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majlis kita di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang lalu sudah sampai ayat 9 ya, fa ummuhu hawiyah. Ayat 9 ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Masih ingat pada pertemuan yang lalu, fa ummuhu hawiyah itu ada 2 tafsir ya di dalam ayat yang mulia. Yang pertama adalah yang ada pada terjemahan ini. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah.
Artinya orang itu nggak bakalan pindah-pindah dari situ, melekat di situ. Ya. Yang kedua, mananya apa? Dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan apa bahasanya itu? Terjungkir ya, kepalanya di bawah, meluncur gitu. Ya. Ala kulli hal, dua tafsiran ini ya sudah menggambarkan tentang betapa ngerinya ya orang-orang yang nanti ketika amalnya ditimbang, keburukannya lebih berat, artinya mengalahkan kebaikannya, atau bahkan tidak punya kebaikan sama sekali ya, mendekam di neraka selama-lamanya, atau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan dijambak umbun-umbunnya, kemudian meluncur kepalanya di bawah atau ubun-ubunnya di bawah. Ya. A'adzanallahu jami'an min hadhil hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keadaan seperti ini ya. Baik. Berikutnya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Firman Allah tabaraka wa taala, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Halaman 169, antum lihat ya. Ayat ini menunjukkan kedahsyatan peristiwa pada hari itu. Lalu ditafsirkan firman Allah berikutnya, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, yakni sangat panas melebihi panas api dunia 70 kali lipat. Kami mohon kepada Allah agar dijauhkan darinya ya. Baik. Anda bacakan tafsir aslinya ya. Wa ma adraka ma hiya wa hadha ta'dhimun li amriha. Dan ini adalah pengagungan terhadap perkara neraka. Ini kalau antum perhatikan terjemahannya ya. Ini sebenarnya terjemahannya ini tidak sempurna atau kurang sempurna. Karena dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kalau kita membaca terjemahan ini, terkesan ya yang kita tangkap itu maknanya hanya pertanyaan biasa. Tahukah kamu apa hawiyah itu? Itu kan? Padahal firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan apa? Dahsyatnya neraka. Ini ada faedah namanya li ta'dhim amrin nar, untuk mendahsyatkan atau mengagungkan perkara neraka. Kira-kira bahasanya yang lebih mendekati makna ini apa ya? Dan tahukah kamu betapa dahsyatnya neraka itu? Mungkin gitu ya. Jadi ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi maksudnya adalah Allah menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan neraka itu. Kemudian diperjelas, thumma fassaraha biqaulih. Ini terjemahan tafsirnya, ayat ini menunjukkan kedahsyatan peristiwa pada hari itu ya. Sebenarnya kurang tepat ini. Ayat ini menunjukkan dahsyatnya neraka, dahsyatnya hawiyah gitu loh. Ya, dahsyatnya hawiyah. Karena tafsir berikutnya itu adalah menggambarkan tentang dahsyatnya hawiyah. Ini lebih tepat di arti terjemah, ayat ini menunjukkan dahsyatnya hawiyah. Ya. Kemudian ditafsirkan oleh Allah ya. Hawiyah itu apa? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas atau api yang sangat panas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan tentang narun hamiyah, antum perhatikan ya, api yang ada di dunia ini, api di mana itu? Cukup panas ya? Panas ya? Iya. Kadang-kadang antum lihat ya, sering terjadi kebakaran. Itu bangunan yang tadinya megah gitu ya, itu ludes dilalap api. Bahkan kadang-kadang kebakaran hutan ya, kebakaran hutan. Itu pohon-pohon yang segar, yang hijau itu bisa dalam sekejap ludes, ya kan?
Atau kadang-kadang orang itu sampai hangus nggak berwujud lagi, atau hal-hal lain panas. Tapi api itu di dunia ini memberi manfaat yang sangat besar ya. Dalam kondisi terkendali, terkontrol itu memberi manfaat yang sangat besar. Antum bisa nggak hidup tanpa api? Hah? Ya antum nggak mungkin makan rendang, nggak mungkin makan pecel lele dalam keadaan itu. Bahkan tidak, yang paling sederhana lagi, antum tidak bisa makan tahu goreng atau gorengan ya. Antum juga tidak bisa makan nasi, nggak bisa ngopi juga, nggak bisa ngeteh juga. Allahu Akbar. Kalau kita bicara api itu dalam kondisi apa istilahnya ya, terkontrol, terkendali ya, itu nikmat. Bahkan mungkin bisa disejajarkan dengan air ya. Sebagaimana kita tidak bisa hidup tanpa air, kita juga tidak bisa hidup tanpa api. Maka jangan belagu jadi manusia itu, apalagi orang kota ya. Orang kota itu sebenarnya ringkih, tapi kadang-kadang sok ngeremehin orang kampung ya. Orang kota itu kalau tiga hal ini mati sekarang, listrik mati, air mati, apalagi yang mengandalkan pam, kemudian gas mati atau tidak ada api, untuk makan apa? Makanya hidup itu mestinya syukur itu nggak habis-habis. Kita sujud itu Masya Allah, mestinya kita sujud itu punya semangat yang luar biasa, ingin menjadikan sujud kita ini sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah ya. Kita itu kalau kita kuliti, Anda sesakti apa, saya tanya, sekaya apa Anda, sehebat apa Anda, seberapa tinggi jabatan yang ada pada Anda. Nggak usah nunggu Bekasi atau Jakarta itu tenggelam 20 meter misalnya, baru nggak ada listrik, nggak ada sinyal ya sekarang ya, termasuk kebutuhan pokok itu, urusan bisnis itu ngandelin sinyal kan. Nah, nggak ada api, nggak ada air. Dan itu kalau Allah mau ya, Allah berkenan, itu mudah banget. Jangankan hanya mencabut nikmat itu, dijungkir balikkan bumi ini pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kalau tidak terkendali ini bisa menjadi apa? Musuh itu katanya ya. Nah, disiapkan pemadam kebakaran untuk nangani api yang bagaimana? Api yang tidak terkendali, ada menangani kebakaran. Tapi pemadam kebakaran itu ternyata tugasnya bukan hanya memadamkan kebakaran ya. Ada ular, manggil pemadam kebakaran. Ada kucing kecebur got, urusannya itu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya lihat itu ada anak kecil, cincinnya tidak bisa dilepas. Itu juga yang menangani damkar ya. Ternyata Masya Allah, kan saya kira itu hanya pemadam kebakaran, tapi tugasnya ternyata banyak banget ya. Sekarang ya saya ajak untuk merenung, yang mungkin antum pernah melihat itu, kalau ada kebakaran besar ya, itu gelora apinya luar biasa ya. Saya itu sebelum ada COVID rutin ke Cikarang, saya Cikarang kadang-kadang khutbah Jumat, kadang-kadang kajian rutin di sana. Itu saya kalau lewat Kalimalang dekat pabrik baja Raja Wali itu, Raja Wali atau apa namanya itu, yang di Cikarang itu ya, ya kan? Subhanallah, itu peleburan baja itu suaranya itu mengerikan bang, ya mengerikan. Saya kalau lewat situ ingat, ya Allah, ini baru peleburan baja aja sudah begini, gimana neraka? Ya, gemuruhnya itu. Ya, api yang di dunia ini ada yang bisa menimbulkan panas ribuan derajat Celcius. Baja bisa dilebur, lumer. Ya. Saya dulu bertahun-tahun punya kajian di keramik, Mulia Keramik. Kemudian karena saya lelah, waktu jamnya itu jam siang, jam 1 kajiannya, saya akhirnya memundurkan diri, nggak sanggup lagi. Itu katanya ya, untuk membuat normal suhu di pabrik keramik itu kalau mesinnya habis servis besar, itu berapa hari gitu baru sampai ke suhu yang ideal. Jadi keramik itu ternyata juga membutuhkan panas api yang sangat tinggi.
itu bari api dunia ya. Kira-kira kalau ada orang kecebur ke peleburan baja itu misalnya, kecelakaan kerja, kira-kira gimana? Bisa dievakuasi nggak? Enggak kan? Tapi kalau di dunia ini orang kebakar lewat batas daya tahan manusia pasti berakhir dengan kematian, ya kan? Kecuali kalau Allah selamatkan seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar tidak mempan. Tapi dalam kondisi normal, bukan dalam keadaan yang istimewa ya. Orang misalnya kecebur peleburan baja atau apalah di daerah apa tempat-tempat yang sangat panas, rata-rata apa? Mati kan? Baik. Nah sekarang saya bacakan ini. Antum sudah bisa bayangkan panasnya api dunia itu kadang-kadang sampai segitunya ya. Tapi api neraka ya itu panasnya 70 kali lipat dengan panas api dunia. Narun hamiyah ay syadidul hararati, amat panas, sangat panas. Qad zadat hararatuha ala hararati narid dunya, panasnya itu bertambah ya, dibanding dengan panasnya api neraka, api dunia, sab'ina dhifa, 70 kali lipat. Nastajiru billahi minha, kita memohon perlindungan kepada Allah darinya. Dah. Ini sebenarnya tafsir ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa api yang digunakan oleh manusia di dunia ini itu adalah 1/70 ya. Jadi yang digunakan di dunia ini hanya 1/70 dari sejak ada kehidupan sampai hari ini. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, api neraka itu panasnya 70 kali lipat api dunia ini. Ya. Tadi sudah saya gambarkan ya, kalau orang itu terbakar dengan api yang sangat panas di dunia ini, kondisi yang paling ekstrim apa? Jadi arang ya, arang kemudian bisa diremes-remes gitu, hancur lebur, ya kan? Nah, bedanya dengan neraka ini, orang itu kalau sudah masuk neraka betapapun sengsaranya, dia tidak mati, tidak mati. Ya, kematian di sana itu sudah tidak ada. Ya, kematian itu sudah tidak ada. Sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'adallahu jami'an minan nar. Maka klimaknya ya, kita itu kalau merenungkan ayat seperti ini, seharusnya itu ada rasa khawatir yang luar biasa. Orang Islam itu kalau ada rasa khawatir, larinya ke siapa? Larinya ke siapa? Ke Allah. Ya. Iya. Orang mukmin itu kalau dia ada kekhawatiran, ada sesuatu bahaya yang di pelupuk mata, itu ta'alluqnya kepada Allah makin apa? Makin kenceng. Ya. Maka urusan surga, urusan neraka ini kita harus banyak ya memohon kepada Allah. Kalau surga kita mohon agar dimasukkan ke dalamnya, kalau neraka kita mohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sudah sesering apa kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka? Sesering apa? Sekarang hitung-hitungan, orang itu kalau sudah nggak sholat sering doa apa enggak? Ya aneh, orang nggak sholat kok doa itu dari mana jalurnya? Tapi kalau orang sholat, rajin sholat, muhafid, menjaga sholat 5 waktu itu dekat banget dengan doa ya, karena di saat adzan berkumandang dia sudah ready, dia sudah wudhu, sudah siapkan ini. Adzan berkumandang, antara adzan dan iqamat itu waktu yang mustajab, salah satunya ya, atau di saat sholat atau sesudah sholat, itu adalah waktu-waktu istimewa ya. Dalam sholat misalnya kita membaca, kalau yang membaca apa namanya, istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu saja sudah berdoa. Tahiyat pasti ada doa, mendoakan Rasulullah, assalamu alayka wa ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian mendoakan kita semua, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bahkan Rasulullah masih menganjurkan setelah tahiyat itu bermohon perlindungan dari
4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setiap kita sholat sebelum salam kita sisipkan doa ini. Berarti berulang-ulang kita berdoa. Ya. Maka kalau pertanyaannya, kalau kita itu sudah kenal neraka semengerikan itu, sedahsyat itu, dan surga itu seistimewa itu, seindah itu, sedahsyat itu keindahannya. Pertanyaannya, benar nggak kita ini serius kepengen masuk surga dan serius kepengen dijauhkan oleh Allah dari neraka? Seorang mukmin ketika ingin meraih sesuatu dan ingin terhindar dari sesuatu, andalannya adalah siapa? Allah. Berarti pertanyaannya, seberapa sering kita berdoa? Karena hitung-hitungan, kalau orang yang dekat dengan doa itu adalah yang rajin sholat. Kalau yang nggak sholat, ada muslim nggak sholat, ya otomatis. Bahkan di dalam sholat itu ada surah yang istimewa yang sudah dulu kita pelajari di awal kajian tafsir, surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu tersisip suatu doa yang paling istimewa, yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba, yang kalau doanya di dalam surah Al-Fatihah itu terijabah, dia akan bahagia dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa istimewa. Kecuali kalau orang itu hidupnya cuma pengen jadi orang kaya, ya, nggak pernah baca Fatihah bisa saja, bahkan nggak beriman kepada Allah, ateis pun banyak yang kaya. Tapi kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, tidak mungkin kita mengabaikan doa ini. Ya, berarti kalau orang Islam nggak sholat kan otomatis nggak baca surah Al-Fatihah. Ya, iya. Karena baca surah Al-Fatihah itu yang paling pokok adalah di dalam sholat. Ya. Taib, ini perhatikan ini, ya. Jadi kalau kita sudah ingat surga dan neraka, andalan kita salah satunya adalah doa-doa yang kita panjatkan kehadiran Allah, dan di samping doa adalah usaha. Berarti kalau kita ingin selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka salah satu usaha kita adalah menjaga kewajiban-kewajiban, menegakkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan sebelum itu semuanya miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara akhirat gitu ya, kita ini kan masih di dunia, tapi sudah yakin kan itu ternyata di sana itu ada neraka yang panasnya lebih dari 70 kali lipat dari api dunia. Di sisi yang lain ada apa? Surga. Nah, nih ada surga. Pikirkan dari sekarang, apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Bahaya-bahaya dunia ini aja kita antisipasi, jangan sampai ini kita nggak pasang badan kan ya. Nih karena masih ada corona saya selalu pakai masker, cuman ini saya kalau menyampaikan materi pakai masker nanti agak nggak jelas ya, maka saya lepas, jaraknya pun agak jauh ini ya. Itu usaha saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah ya. Antum punya motor ini masih potensi di incer maling ya. Kalau di sini kan ada yang jagain itu ya. Biasanya antum tidak ingin kan motor itu hilang, biasanya antum melakukan usaha apa? Kunci ganda, digembok, macam-macam lah upaya kita supaya motor kita tidak hilang. Nah ini ada neraka yang panasnya sudah kita baca tadi. Masa iya kita berani pasang badan biarin? Antum sayang anak-anak sama istri enggak? Kalau sayang itu di dunia ini saja pasti kita pikirkan jangan sampai kena api. Padahal di dunia ini ada operasi plastik loh. Ya. Antum kalau benar-benar sayang istri ya, kira-kira biarin aja kebakar. Duit saya banyak, nanti saya operasi ke Singapura atau ke Jerman bisa pulih lagi. Ada seorang suami yang masih sayang sama istrinya itu dibiarin kebakar dulu, nanti kalau itu diobati operasi plastik.
Antum kalau mau sayang, bener-bener sayang sama anak, ya, kira-kira antum biarin anak antum itu kena api dunia ini? Hah? Gak mungkin. Berarti kalau kita benar-benar sayang sama keluarga, pikirkan bagaimana nanti di akhirat itu mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan tidak menjadi penghuni neraka. Dan itu kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ya, sekarang kita harus bekerja keras karena agama itu sekarang sulit kita dapat di luar ini. Ya. Bahkan katanya sekolah sudah tidak ada pelajaran agama lagi nanti katanya. Mudah-mudahan tidak jadi. Mudah-mudahan ya semua rencana-rencana jahat yang akan merugikan kaum muslimin, yang akan menghancurkan bangsa ini, mudah-mudahan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemarin itu miras ya, sudah nyaris. Ya kan? Alhamdulillah dicabut. Antum kalau bayangkan kalau bangsa kita ini menjadi bangsa pemabuk itu ya, apa jadinya? Bisa apa orang mabuk itu? Bisa apa? Belum lagi orang Islam itu punya ilmu. Khamr itu ummul khaba'ith. Kalau orang itu mabuk, jangan antum kira kalau dosanya itu berhenti sampai di situ, jalan di tempat. Orang itu kalau sudah mabuk, dosa-dosa lain itu ngantri. Yang jelas-jelas nyata kemarin itu di Tangerang ada orang ditembak mati. Berapa orang itu? Itu gara-gara apa? Orangnya mabuk kan? Mabuk, orang mabuk bisa mudah membunuh orang. Orang mabuk bisa mudah memperkosa orang. Orang mabuk mudah merampok orang. Maka dalam agama Islam, khamr jangan pernah antum bayangkan hanya mabuk kemudian selesai. Belum lagi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, akan menghalangi orang untuk beribadah. Kalau sudah pemabuk yang gak ingat sholat, ya gimana itu? Padahal sholat itu adalah benteng. Wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mikir yang besar-besar itu bukan jangkauan kita, tapi kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Benar kita sayang sama anak kita, istri kita, keluarga kita, punya cita-cita hebat, nanti kepengen kumpul di surga, lakukan usaha ya, jangan hanya mimpi yang muluk-muluk tapi malas berusaha ya, dan usaha harus dikombinasi dengan doa. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu diantaranya. Atau kalau ini belum dikuasai, bisa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, itu kalau kita tengok ke hal yang mengerikan ya, ada neraka ya. Tapi kalau hal yang menyenangkan ada, supaya lengkap ya. Nih antum, saya bacakan hadis Nabi SAW tentang rahmat Allah. Kita kalau melihat neraka itu kan merinding ya kalau baca ini. Ternyata di akhirat itu juga kalau kita tengok sisi yang lain ada surga dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmatnya itu ada 100 bagian. 100. Kalau tadi kan api neraka itu, api dunia ini hanya sebagian dari 70 bagian api neraka. Maka tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, panasnya berapa kali lipat tadi? 70. Nah ini kita bicara rahmat Allah. Allah menjadikan rahmatnya itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Yang 99 itu ditahan oleh Allah di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan yang diturunkan ke bumi ini hanya 1 bagian. Masya Allah, 1 bagian, gak habis-habis kan dari dulu sampai hari ini. Nah, apa? Wa min dzalikal juz'u wa min dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Dan dari bagian itu makhluk-makhluk Allah ini saling mengasihi. Ya, ibu mengasihi anaknya, ya kan?
Sampai hari ini alhamdulillah masih banyak ibu yang siap ngandung, yang siap bersusah payah melahirkan anaknya, ngurus anaknya. Ya, sampai hari ini alhamdulillah masih banyak suami yang sayang sama istrinya, sayang sama anaknya. Ya, di antara bukti sayangnya dia rela berkorban banting tulang ya untuk kebaikan anak-anaknya. Makanya anak di dalam Islam itu diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibumu baru bapakmu. Laki-laki itu juga kadang-kadang kalah dengan perempuan ya. Kadang-kadang laki-laki itu masya Allah keren banget. Nah kenapa gue mau nikah lagi? Kayak laki-laki boleh nikah sampai 4, itu biasanya kalau lagi ngotot ngebet pengen nikah dan dihalangi istrinya, begitu kan, mengandalkan kelaki-lakiannya bahwa dia dibolehkan menikah sampai 4. Ya, unggul laki-laki ya. Urusan warisan, laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan kan, kalau dapat warisan. Nah kalau orang tuanya fakir, meninggal tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan utang, dapat warisan nggak? Iya, dapat warisan ngelunasin utang. Kalau warisan mah relatif, kadang iya laki-laki itu benar dapat 2 kali lipat, tapi kadang-kadang bapaknya meninggal dia tidak dapat apa-apa, bahkan nombokin ya. Karena harta warisan itu diwaris setelah utang dibayar. Jangan begini kayak sebagian orang, bapaknya meninggal, anaknya nggak mau bayar, jawabannya begini, itu kan utangnya bapak udah meninggal, sono tagih ke kuburan. Waduh, minimal anak terlalu tega sama bapaknya ini kan. Jangan berebut warisan dulu, jangan ngambil warisan dulu sebelum utang selesai. Dan satu lagi wasiat. Baik, Masya Allah. Bayangkan ya, kakak dengan adik pada saling menyayangi, ini bagian dari ini. Hatta tarfa'al farasu hafiraha, bahkan seekor kuda ya, mengangkat kakinya an waladiha, dari anaknya, khasyata an tusibahu, karena dia khawatir akan menginjak anaknya. Masya Allah, hewan ya, ini yang dibuat contoh oleh Rasulullah, kuda ya. Kuda itu apa namanya, hewan yang larinya cepat, jadi kuku kakinya, kemarin kan kita belajar al-adiyat ya, bagaimanapun. Tapi karena ini bagian dari satu bagian rahmat tadi, itu kuda tidak ceroboh, tidak menginjakkan kakinya kepada anaknya, dia angkat supaya anaknya selamat. Allah. Makanya kalau ada orang tua kejamnya itu biasanya Masya Allah ya, orang-orang menyebutnya binatang aja tidak seperti itu, gitu kan? Nah, kan? Kalau ada misalnya orang buang bayinya, itu orang geram. Kucing aja tidak melakukan itu. Kucing itu kalau melahirkan 4-5, itu pernah kucing nggak? Itu dirawat oleh ibunya, disusui bergantian, bahkan kadang-kadang apa namanya, kalau sudah pindah itu ya, sudah agak gede, dipindah itu digigit apanya? Lekuknya di bawah. Dan itu gigitan bukan melukai, itu cara dia menyelamatkan anaknya. Ya. Tayyib. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita ingat api neraka itu panasnya 70 kali lipat api dunia, maka kita ingat juga di sisi Allah itu ada 99 bagian rahmat yang disimpan. Dan untuk siapa rahmat Allah? Rahmat Allah mungkin gak untuk orang kafir? Rahmat Allah mungkin gak untuk orang musyrik? Rahmat Allah mungkin gak untuk orang yang sudah mati dalam keadaan munafik? Gak mungkin. Mereka tidak akan dapat rahmat Allah. Makanya kalau kita telusuri ayat-ayat tentang orang yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik, mereka kekal di neraka, dikenakan. Rahmat Allah luas. Dulu kita sudah pelajari di surah Al-Fatihah ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan Ar-Rahman itu rahmat Allah yang dilimpahkan kepada semua makhluknya, tapi Ar-Rahim itu rahmat Allah spesial hanya untuk orang beriman. Berapa tadi? 99 bagian. Maka bahagianya orang di akhirat itu tidak bisa terbayangkan ya. Sekaligus bisa demikian juga orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat, kesengsaraannya, kerugiannya dan kehancurannya juga tidak bisa dibayangkan. Alhamdulillah, selesai tafsirnya. Ini masih berapa menit lagi ini?
Masih 4 menit ya sampai Isya ya, cukup insyaallah. Kesimpulan surah Al-Qari'ah. Yang pertama, taqriru aqidatil ba'tsi wal jaza. Menetapkan akidah hari kebangkitan dan pembalasan amal. Hampir setiap surah yang kita pelajari dari Ad-Duha ya sampai ini masih ada kesimpulan ini. Bahkan nanti kalau dari amma yatasaalun sampai Al-Lail juga kita temukan itu. Karena memang juz amma itu isinya adalah ini, menancapkan dan menanamkan akidah tentang akhirat. Salah satunya adalah adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Maka siap-siap ya, sekarang ini saatnya kita beramal, nanti ya saatnya kita mendapatkan balasan. Dan jangan khawatir, yang memberi balasan itu Allah. Allah sudah memberikan jaminan tidak akan berbuat zalim seberat darah pun ya. Jadi kalau kita menginginkan balasan yang seadil-adilnya, satu saat pasti kita dapat, tapi tempatnya di akhirat. Kalau di dunia ini memang banyak kezaliman dan ketidakadilan. Ats-tsani at-tahdhiru min ahwali yaumil qiyamah wa 'adzabillahi fiha. Memperingatkan tentang dahsyatnya huru-hara hari kiamat dan azab Allah yang ada padanya. Hati-hati ya, hati-hati ya, di akhirat itu nanti ada huru-hara kiamat dan juga ada azab Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri kita. Ya. Sebenarnya jalannya sudah jelas. Secara global taati Allah dan Rasulullah. Maka hasil akhirnya adalah selamat dari azab Allah dan bahagia. Ketiga, taqriru waznil a'mal salihiha wa fasidiha. Menetapkan adanya penimbangan amal, baik amal yang baik maupun amal yang buruk ditimbang. Nah, jadi ada timbangan. Ya. Di antara keyakinan kita ada timbangan untuk menimbang amal. Teknisnya gimana? Banyak penjelasan. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah buku catatan amalnya. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu amalnya. Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu orangnya. Kata Rasulullah, ada orang badannya besar banget, tapi ditimbang di hari kiamat kebaikannya tidak ada sama sekali, meskipun hanya senilai seberat sayap nyamuk, tidak ada. Badannya gede. Na'udzubillah ya. Orang sekarang itu makmur ya, badannya gede-gede. Saya 70 berapa ya, 70 lebih, nggak ada yang gemuk ya, alhamdulillah. Antum nggak ada yang, kadang-kadang itu ada orang sekintal ya beratnya. Apalagi orang-orang luar itu yang badannya kadang-kadang hampir 2 meter. Kalau sudah 2 meter gemuk gitu ya, kira-kira bobotnya berapa itu? Nah, 2 kintal. Bahkan pernah ada itu, berapa kintal orang yang paling berat di dunia itu? Ada itu. Masya Allah ya. Naudzubillah, jangan sampai kita ini badannya gede tapi ketika ditimbang ternyata tidak ada kebaikannya sama sekali. Naudzubillah ya. Kalau sapi itu biasanya semakin berat nilainya semakin mahal, tapi orang itu bukan sapi. Jadi hidup ini jangan hanya kayaknya itu programnya menggemukkan badan. Kita ini orang ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Terakhir, takriru annan nas yaumal qiyamah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Menetapkan bahwa manusia nanti di akhirat ya, pada hari kiamat terbagi menjadi 2 golongan. Satu golongan di surga, Allahumma ja'alna minhum ya, dan satu golongan lagi di neraka. A'adanallahu minan nar ya. Nah, ini sudah ketentuan Allah. Kita itu menuju ke sana. Nanti diseleksi ya, di balasan manusia setelah diberi kesempatan hidup itu ada segolongan di neraka dan ada segolongan di surga dan segolongan di neraka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.